Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pagi, Pak. Pak. Selamat Mari kita Pak. buka pelajaran SKI ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Perkenalkan, nama saya Pak Kusnanto. Sudah tahu anak-anak ya. Allah siapa? Pak. Untuk Mas Ilyas, Mbak Kusriati, ada Mas Mahmudi, ada Mas Marsal, hadir semua ya. Hadir, Hadir, Pak. Pak. Terima kasih. Sekarang kita akan mempelajari tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Ini saya buka screen-nya ya. Siapa? Siap. Siap, Pak. Monggo, Pak. Oke. Ini adalah judul dari yang kita bahas, yaitu tentang Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian tujuan kita mempelajari Daulah Abbasiyah agar kalian bisa menjelaskan tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang kedua, bisa menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam pendirian Daulah Abbasiyah. Yang ketiga, bisa menyebutkan silsilah kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Kemudian ada peristiwa yang sangat penting terhadap proses berdirinya dinasti Abbasiyah atau Daulah. Pertama, tentang runtuhnya Bani Abbasiyah, itu ada sebabnya. Kemudian sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah itu ada tokoh-tokoh yang mendirikannya. Kemudian ada tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam pendirian dinasti Abbasiyah. Dan ada di antara 37 khalifah Bani Abbasiyah itu ada yang termasyhur. Sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, runtuhnya Bani Umayyah disebabkan antara lain adanya figur pewaris kekhalifahan yang lemah. Dua, adanya pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus. Yang ketiga, para ulama merasa kecewa pada para penguasa yang notabene mereka berkehidupan seperti bangsa Romawi, yaitu suka berhidup mewah. Yang keempat, meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap dinasti Umayyah. Kaum Mawali itu adalah kelompok bukan Arab asli, jadi mereka itu pendatang. Yang kelima, adanya pecahnya perseteruan antara suku-suku Arab. Watak mereka itu memang keras anak-anak, jadi kerap kali bentrok antara suku satu dengan yang lain. Yang keenam, adanya perlawanan kelompok Syiah. Syiah itu adalah orang-orang yang mendukung tentang kepemimpinan Sayyidina Ali. Yang ketujuh, munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muththalib. Di antara tokoh yang menjadi pemimpin utama atas berdirinya dinasti Abbasiyah, yang pertama adalah Abu Abbas An-Sofah. Ayo anak-anak, kenapa
diberi julukan Al-Sofah? Karena apa, Mas Marsal? Apa? Karena terkenal dengan si haus darah ya Pak. Ya, di samping itu Abu Abbas menjadi khalifah yang pertama. Jadi Al-Sofah itu sof yang pertama. Gitu. Kemudian berdirinya dinasti Abbasiyah. Adanya penggagas pertama yaitu Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Ini saudara dari pamannya yaitu Hamzah. Yang kedua, Bani Hashim merupakan pendukung utama Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya. Nabi Muhammad keturunan dari Bani apa anak-anak? Bani Hashim. Kemudian bermula di kota Hamimah dekat Syam terdapat keluarga Nabi Muhammad SAW dari golongan Hashimiyah. Kemudian dipimpin Ali bin Abdullah bin Abbas, golongan ini menggulingkan Bani Umayyah dengan menyusun gerakan rahasia di 3 wilayah. Yang pertama di wilayah Hamimah, yang kedua di wilayah Kufah, yang ketiga di wilayah Khurasan. Kemudian tokoh-tokoh yang berjasa, satu siapa? Ali bin Abdullah. Dua, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Ketiga, Ibrahim bin Muhammad. Keempat, Abu Abbas As-Sofah. Kelima, Abu Ja'far Al-Mansur. Yang keenam, Abu Muslim Al-Khurasani. Di antara khalifah Bani Abbasiyah tadi sudah saya sebutkan ada 37 khalifah. Khalifah yang pertama adalah Abu Abbas, mendapat julukan Al-Sofah. Yang ketiga khalifah terakhir adalah Abu Ahmad Abdullah Al-Mustaqsim. Ini ada tahunnya dari 640 Hijrah ke 656 Hijrah, bertepatan dengan 1242 sampai 1258 Miladiah. Ini ada khalifah yang termasyhur, antara lain satu Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua siapa? Nah, Yang ketiga Abdullah Al-Ma'mun. Pintar. Kemudian yang pertama yang berjasa yang sangat termasyhur itu Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau putra dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Lahir di Yamamah, ibunya bernama Salamah. Kemudian beliau dikenal sebagai pendiri Bani Abbasiyah dengan alasan karena beliau adalah peletak dasar-dasar dan sistem pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi kebijaksanaannya satu apa? Mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, betul. Yang kedua, Ilmu pengetahuan. yang B, Penelitian administrasi pemerintah. ya, yang C, Pembinaan keamanan stabilitas dalam negeri. yang D, Pembinaan politik luar negeri. politik luar negeri, yang E, Mendirikan dan membangun kota Baghdad. ya. Kemudian yang kedua, khalifah yang termasyhur yaitu Khalifah Harun Ar-Rasyid. Di sini ada cerita kisah 1001 malam.
yaitu siapa? Ceritanya Abu Nawas. Siapa tadi? Abu Abu Nawas. Nawas. Itu istrinya cantik, mau direbut oleh Harun Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid lahir di Rai. Ayahnya bernama Mahdi. Ibunya bernama Khairuz Zuron. Beliau berjasa, di antara yang dibangun adalah satu, pengembangan peradaban Islam. Dua, pembangunan terusan Zubaidah. Nah, Zubaidah adalah istri dari Harun ar-Rasyid. Ketika meninggal dunia, dibangunlah terusan Zubaidah untuk mengenang istrinya. Yang ketiga, memberikan gaji dan tunjangan bagi para ilmuwan. Gajinya layak. Kemudian memerintahkan ilmuwan untuk menstrakif bahasa dari bahasa Yunani, Romawi ke bahasa Arab. 5, menghidupkan toleransi beragama karena adanya perbedaan golongan, ada yang Syiah, ada yang Khawarij, dan lain-lain. 6, mendirikan Baitul Hikmah. Nah, ini nama-nama Khalifah Daulah Abbasiyah. Ada PR anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nanti ada PR ya. Ya, PR-nya apa, Pak? Dua. Ada tugas, ada soal-soal. Ini saya sebutkan dulu anak-anak, ini ada tokoh-tokohnya ya. Ya. Ini nomor 1 sampai 25, terus ini sampai 37. Itu nanti ditulis tokoh-tokohnya di dalam buku LKPD atau buku tugas ya. Ya, Pak. Ini karena ada tugas, ini soalnya saya upload ya, nanti ditulis. Ya, Pak. Kan orang tua menekan. Iya, Pak. Nah, ini tugasnya soal 1 sampai 10 ya. Dikerjakan, boleh lihat LKS ya. Nah, Ya, Pak. Open book, Pak. ya. Bagi yang mengerjakan awal nanti akan saya tambah bonus permen. Siap. Ya. Permen apa, Pak, ini, Pak? Permen kopiku. Oh. Sama sepeda ya, Bapak? Oh, jadi Pak Jokowi nanti. Sekian dulu anak-anak ya. Mari kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.